karena ya adanya pandemi ini eh, agak sedikit sulit ya untuk bisa kembali ke sirkuit. Jadi ya selama ini selain di dunia balap saya juga ada kesibukan lainnya. Hai follower semuanya, kembali lagi sama saya Branti di channelnya Bea Cukai Surakarta. Nah kali ini ada yang beda nih sama channelnya Bea Cukai Surakarta. Menurut saya ada yang spesial gitu kan. Kenapa? Karena suasananya baru ya. Biasanya kalau orang Bea Cukai itu identiknya nih, kalau kerja itu kan pasti ada meja, ada komputer, atau ada orang-orang yang datang lalu lalang gitu kan. Tapi kalau ini kok ada sesuatu yang berbeda gitu kan, pemandangan di belakang sana ya. Kalau mungkin boleh becus nanti, pokoknya wajib banget nyimak dari awal sampai akhir. Kalau menurut saya sih nggak mungkin sih nggak nyimak, secara kita jelas-jelas kedatangan yang spesial banget nih hari ini. Nah, ini tuh bener-bener program yang pertama banget, programnya Bea Cukai Surakarta. Apa sih sebenarnya programnya kita kali ini? Penasaran kan? Nah, program kita tuh namanya Casis Cus Bareng Becus. Nah, sebenarnya apa sih yang beda dengan Casis Cus Bareng Becus dengan program-programnya Bea Cukai sebelumnya? Nah, ini tuh yang beda karena kita tuh menghadirkan tamu-tamu, jadi kita tuh bisa langsung ngobrol gitu ya, ngobrol santai, ngobrol eksklusif lah, mengenal lebih dekat. Nah, kali ini tamunya Bea Cukai Surakarta untuk season pertama atau episode pertamanya di Tas Sistus Bareng Becus ini itu benar-benar spesial banget. Kalau boleh saya kasih clue lah ya, pasti kalau dari Bola Becus sudah bisa ngintip-ngintip dikit lah siapa sih tamunya. Kenapa saya bilang spesial? Karena memang kalau boleh saya ibaratkan makanan nih, itu kan kalau kayak martabak manis itu isinya itu ya keju sama coklatnya tumpeh-tumpeh gitu kan, sampai full banget, jadi kita tuh puas banget gitu ibaratnya. Nah saya yakin banget nih semua bolo becus ini, yang ciwi-ciwi terutama ini, yang ibu-ibu bahkan boleh lah ya. Jadi yang awalnya mungkin lagi belajar atau ngerjain tugas ataupun lagi sesi curhat, bahkan ada yang masak, pasti langsung udah deh ntar aja aku mau nyimak dulu nih channelnya Bea Cukai Surakarta. Nah, mungkin ada yang udah tahu belum ya? Mungkin ada yang udah kenal atau mungkin udah pernah tahu sedikit mungkin dari foto atau dari gambar-gambar yang biasa tersedia. Siapa sih yang ada di sebelah saya ini? Nah, bolehlah kita panggilkan tamu kita yang spesial, Mas Rio Arianto. Ya, halo semua. Boleh sapa dulu. Kalau nyapanya kita halo boleh becus gitu. Halo Bolo Becus, apa kabar? Terima kasih sekali. Nah, ini bola pecus kan ingin lebih mendekatkan diri nih. Nah, kalau boleh saya manggil nih, Mas, itu mending panggilannya apa ini? Mau abang, mau kakak, mau mas, apa bro nih? Biar lebih Waduh, apa apa ya? ini Ya mungkin kira-kira? Mas aja ya. Oh, mas, siap. Berarti saya nggak salah ya dari Ya, awal panggilnya. Untung lah nggak salah. Mungkin sebelum lebih jauh lagi kita ngobrol, Mas, boleh disampaikan perkenalan singkat dari Mas Dio sendiri. Boleh, Mas, ya, silakan. ya. Saya Rio Arianto. Saya lahir di Surakarta dan ya saya memiliki hobi balap mobil. Lalu selain itu juga saya suka bersepeda, main golf, eh, suka juga diving. Jadi Wow, olahraganya variatif ya, Mas. Saya pikir di pikiran saya tuh terkenalnya kan dunia otomotif, dunia balap gitu ya, ya. Saya pikir berjagonya di darat, ternyata di air juga ada jago nih. ya. Nah, mungkin kan apa namanya, Bola Becus nih pengen lebih kenal dengan Mas Rio gitu kan. Kalau kenapa saya bilang tadi di awal, saya selalu gaungkan kamu kita tuh spesial gitu. Spesialnya apa sih? Gimana nggak spesial coba? Mas Rio tadi kan udah sampaikan kalau beliau lahir dan besar di Solo ya Mas ya. Betul. Nah, berarti kan kalau boleh saya simpulkan nih, Mas Rio ini adalah seorang putra Solo yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang sudah, kalau artis-artis sekarang tuh bahasanya go internasional gitu ya Mas ya. Boleh diceritain tuh go Ya, internasionalnya tuh kayak gimana sih baik. gitu kan? Ya mungkin banyak
orang yang mengetahui saya Mm-mm. dari prestasi di otomotif ya. Prestasi di Jadi otomotif. Oke. mungkin di awal mulai karir di dunia balap itu Mhm. saya mulainya itu waktu saya umur 6 tahun. 6 Jadi saya tahun. masih kecil banget, umur 6 tahun, Wow. dan saya masih ingat waktu kecil itu saya bilang ke ayah saya, Mhm. saya manggilnya papi, papi, uh, aku pingin banget nih bisa uh, jadi pembalap F1. Uh, Dari kecil sudah waktu cita-citanya waktu pembalap F1. waktu Luar masih kecil itu, biasa. dan uh, ya apanya memang kayak anak kecil gitu kan, pasti apa aja nekat ya, Ya, dan nggak um, punya rasa takut lah ya ya kalau ibaratnya. dan dengan berjalannya waktu ternyata butuh perjuangan, butuh proses, butuh uh, ya tahapan-tahapan yang harus saya lalui untuk bisa ke Formula 1. Contohnya, ya saya harus menjuarai di kategori-kategori balap yang berbeda, seperti di go-kart, lalu di Formula Asia, Formula 3, Formula 2, dan akhirnya bisa masuk ke Formula 1. Jadi, um, ya dari tahapan-tahapan tersebut, saya alhamdulillah saya bisa menjuarai di beberapa kejuaraan, dan saya qualified untuk bisa masuk ke Formula 1 di tahun 2016. Jadi 2016 ya, luar dan biasa. ya orang bisa dibilang orang Indonesia pertama ya selama histori ini. Jadi ya saya sangat bersyukur, dan alhamdulillah dengan dukungan keluarga dan juga dari uh, pihak lainnya yang telah mendukung saya. Dan contohnya di sini ada helm saya, ada Oh, ini helmnya beberapa sampai dibawa perusahaan di sini ya, BUMN pembuktian yang ya. mendukung juga. Oke. Nah, kalau ini sendiri Mas, kalau saya lihat kan di Solo ini udah termasuk areal yang padat ya, maksudnya ya dari perumahan, dari itu lah. Kalau latihan balap sendiri emang di Solo ada tempatnya itu Mas, kalau kayak gitu? Um, Sebenarnya sih belum ada ya Belum yang ada ya? memiliki fasilitas yang ya, cukup. Jadi um, waktu itu saya kalau latihan ya harus pergi ke luar negeri untuk bisa berlatih, dan juga dengan mobil dengan tim yang di luar negeri. Sudah sesuai, karena saking cintanya sama Harus dunia balap ya, jadi ya, ekstra effortnya tuh ada gitu ya Mas, ya, buat demi mencapai cita-citanya dari cita-cita. kecil ya, impiannya luar biasa banget. Dari kecil itu juga bercita-cita bisa go internasional banget ya. Saya nggak nyangka loh anak kecil bisa kepikiran sampai pokoknya saya harus F1 gitu kan, udah ngotot dari kecil kasarannya gitu ya. Iya, Keren banget sih, salut iya, banget saya. Kalau makasih. kayak gitu selama di dunia balap sendiri, apakah kan tadi kalau diceritakan kan perjalanan menuju F1 kan ada beberapa tahapan lah kalau Ya, saya bilang ya, untuk itu apakah selalu jadi yang terbaik atau tetap ada pasang surutnya Mas kalau kayak gitu? uh, ya karena ya saya berkompetisi di bisa dibilang level yang sangat kompetitif ya. Saya Hmm. balap itu di Eropa, dan uh, ya hampir semua pembalap itu memiliki keinginan untuk masuk ke F1. Jadi um, mungkin ya lawan-lawan saya pun sangat ngotot juga dari yang disampaikan Mbak. Jadi ya mereka juga dari kecil wah maunya bisa tembus ke F1 gitu. F1 Jadi semuanya cita-cita dari ya kecil persaingannya sama. sangat ketat, dan ya saya pasti mengalami ya up and downs itu pasti ada selama karir itu. Eh, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak pantang menyerah dan selalu berpikir positif untuk bisa ada perbaikan. Itu pesan yang mengena banget ya, up and down itu pasti ada tapi selalu berusaha untuk gimana caranya bisa melakukan perbaikan gitu Ya, ya Mas Bola. ya, Kalau untuk sekarang ini nih, tadi kan diceritakan 2016 nih bisa sampai Formula One nih, bener-bener cita-citanya yang dulu waktu 6 tahun nih bener-bener tercapai di depan mata gitu. Nah kalau untuk sekarang tahun sekitar 2020 ini, untuk karir balap sendiri ini masih ditekuni atau kayak gimana nih Mas? ya, yang terakhir saya eh, sempat dapat ada tawaran dari salah satu tim untuk bergabung di kategori
Le Mans, Asian Le Mans, itu di kelas GP3. Jadi itu yang terakhir tahun lalu saya mengikuti itu, tapi di tahun ini karena ya adanya pandemi ini eh, agak sedikit sulit ya untuk bisa kembali ke sirkuit. Jadi ya selama ini selain di dunia balap saya juga ada kesibukan lainnya seperti sekarang di Solo Murni RT, ya saya membantu untuk perusahaan keluarga ini bagaimana bisa berkembang. Selain itu mungkin selain bisnis keluarga yang dibangun tadi, ada bisnis sendiri ataupun mungkin mempersiapkan hari tua mungkin ya kalau saya bikin prolog gitu ya. Ya, Maksudnya kan tadi Mas bilang balap itu ada jangka waktunya gitu kan, sempat disinggung kayak gitu. Nah itu ada niatan untuk punya karir sendiri itu apa Mas kalau ya. kayak gitu? Atau sekarang malah justru udah ada nih? Oke. Em, Sebenarnya saya ada juga bisnis F&B restoran Oh, di Solo. restoran. Mungkin bagi teman-teman di Solo sini eh, sebagian udah pernah mungkin ya ke Grandis, bahkan kalau yang belum monggo bisa bisa Boleh boleh dicoba promosi dulu deh. Grandis Ban. Jadi ini bisnis restoran yang ya mau kedua tahun. Dua Dan tahun. mungkin kalau ditanya kenapa ingin juga bisnis restoran, saya rasa ya setiap hari kita butuh makanan dan minuman kan ya. Ya, betul. Kita makan, Kebutuhan minum, utama ya, lah ya ya. kalau boleh kita bilang. Jadi ya apalagi di musim pandemi ini, saya rasa bisnis makanan ini masih masih bisa berjalan. Bisa berjalan. Ya, Nah, kalau mungkin tadi Grandis Ban buat para bolobeters nih yang penasaran kayak gimana sih Grandis Ban, boleh lah lewat-lewat di sekitar. Gimana Mas lokasinya? di Lulukan di Dulu dekat kan Colomadu, di ya, Colomadu ya. kiri Nah, jalan. itu mungkin kalau boleh saya kasih clue sedikit ya, itu kalau sekarang sih mungkin ya bisa dikenalnya dengan salah satu restoran gitu ya Mas ya, tempat kuliner yang tempat nongkrongnya mulai dari nggak terbatas di kalangan anak muda ya Mas ya, Ya, maksudnya nggak cuma anak muda karena mulai dari anak-anak sampai keluarga keluarga. sampai Ya, kaum milenial yang biasa nongkrong pun di situ ya, karena pasti pilihannya selain pertama kalau kuliner selain makanan pasti tempatnya ya Mas ya, tempatnya. tempatnya yang nyaman terus Tempat foto juga, ya ya, ada jadi biar banyak nggak spot bosen kan foto ya. lah ya, jadi Bisa sekalian kalian, sekali ini nggak, sekali keluar bisa langsung dapat dua-duanya kan ya, 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 bisa dari makanannya enak udah gitu tempatnya oke punya ya, tinggal diupload lah di tinggal Instagram. ya, Sekarang kan orang nyarinya gitu kan Mas, iya, iya, sesuatu yang bisa bisa diupload atau sesuatu yang kiranya bisa dibanggakan enggak, gitu, ternyata itu ada di Solo gitu ada loh, di yang sini. nggak nyangkanya kan. Iya, Orang pasti kalau tinggal searching aja lah tempat kuliner hits sekarang ya, tempat iya, kuliner hits. iya, Nah itu kalau mungkin orang lalu lalang di situ tuh saya sampai heran, ini kapan sih, saya sampai bingung kadang nyari waktu yang kira-kira agak sepi itu agak kapan Mas, sepi. nggak ada ya kayak ini dari buka sampai malam Bisa lah, tutup tuh rame terus, rame. parkiran dari ujung ke ujung tuh Iya, rame terus, nggak pernah ada iya, sepinya gitu. Tipsnya iya, apa itu Mas kok bisa kayak gitu tuh? Siapa tahu ada bolo becus yang juga tertarik iya, lagi mulai starting bisnis iya, gitu iya, misalnya. jujur di awal buka itu Hmm? saya memang ya merasakan wah ini ntar buka tempat bisa laku Booming gitu. nggak gitu. Oh, awalnya Sempat sempat ada pasti ragu ada gitu rasa juga. ragu, Oh, tetapi dengan berjalannya waktu eh, ya saya dapat masukan juga dari teman-teman yang memiliki bisnis kuliner. Mereka bilang Rio mending fokus aja di quality makanan sama servisnya, ya, jangan dipikirin wah ntar yang tertarik nggak nih datang nggak orang-orang gitu gitu, ya? pada datang nggak. Jadi dari situ ya saya menggerakkan tim yang di Grandis, dari chefnya, dari waitersnya itu untuk bisa mengutamakan servis, kualitas, dan ya pelayanan yang terbaik. Layanan yang terbaik ya. Tetap ya pelanggan nomor satu gitu ya Ya, Mas Boyen. Kalau mungkin tadi sempat sekilas dibahas sama Mas Rio nih yang lagi apa namanya dilakuin sekarang kan salah satunya selain bisnis pribadi, balap juga masih tetap dengan sebagai hobi gitu kan. ya, Ada tadi sempat disinggung bisnis keluarga itu Mas, bisnis keluarganya itu apa ya kalau boleh kita
apa namanya, boleh becus pengen tahu nih Ya, bisnis jadi keluarganya. keluarganya Hmm. ya yang di sini sekarang yang kita Hmm. lihat Hmm. ini kita lagi di lokasi produksi Lokasi di produksi di PT Solo Murni pada Solomoni. dan ya kita bergerak di bidang stationery dan juga percetakan dan selain kita memiliki brand Kiki ya yang mungkin beberapa teman-teman juga mungkin pernah dengar brand Kiki buku tulis. Kita juga ada produk-produk lainnya seperti packaging, lalu ya kita memiliki market di lokal, bahkan juga di ekspor juga. Support juga ya sama. Nah, kalau mungkin boleh saya share dikit nih Mas tentang tadi kan disebutin salah satu produknya adalah buku tulis Kiki gitu Ya, kan. Mungkin kalau zaman saya kecil nih, saya kan kebetulan juga asli Solo nih Mas, gitu ya, kan. Nah, zaman saya kecil itu namanya buku tulis itu kan mereknya terbatas ya Mas ya. Maksudnya ya, cuma merek A atau merek B dan beberapa lah gitu. Nah, kenapa saya tuh juga sampaikan kalau aku suka loh pakai Kiki gitu. Bukan karena kita di Kiki nih gitu kan. Kenapa buat bolu becus? Just info aja sih buat bolu becus. Kalau ya, Kiki ini spesial menurut saya dari saya kecil. ya, Selain kualitas kertas yang dipakai, jadi maksudnya kalau dipakai nulis tuh enak gitu. ya, Tapi selain itu tuh Kiki itu kelihatan banget dia itu selalu memperhatikan kebutuhan si masyarakat, terutama kalangan anak-anak ya kalau ya, ini. Kenapa kalau saya bilang kayak gitu? Kenapa? Karena si Kiki ini selalu itu loh, covernya itu loh Mas, covernya, itu desainnya pasti ya, desainnya desainnya itu selalu menunjukkan selalu kartun-kartun yang terbarui, ya, hits di hits zamannya zaman kalau dulu, saya bilang. betul. Kalau zaman saya kecil kan adanya kartun paling Doraemon sama Sailor Moon tuh. Nah, desainnya tuh pasti beragam gitu. Ya, Jadi sekarang pun ngikutin kan ya, ya, mulai Marvel, atau Spider-Man atau apalah Spiderman, itu. ya, Itu pasti jadi sesuai dengan si kemauan dengan anak-anak kesukaan anak-anak sukaannya ya, apa gitu. zamannya, Itu ya, pasti dan ngikut. zamannya, Nah, itu luar biasa update banget sih. ya, Itu salut buat Kiki. Nah, ya, sekarang tadi kan sempat dijelasin kalau penjualannya ada yang lokal ataupun ekspor. Nah, ya. kalau ekspor sendiri tuh sampai kemana aja sih Mas pangsa pasarnya Nah, ekspornya itu kalau ya, boleh kita tahu? kalau untuk ekspor yang terbesar kita ekspor ke negara USA, Oke. lalu juga kita ke negara Arab seperti Oman, Kuwait, Bahrain, lalu juga kita ke Afrika, ke Ethiopia, lalu ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina itu kita juga ekspor ke sana dan di setiap negara ini uh, tentu produknya Beda-beda. bervariatif ya, berbeda-beda. Jadi kita juga menyesuaikan kebutuhan uh, customer kita yang ada di Masing-masing benua tadi mancanegara. ya. Gitu, ya. Kalau mungkin tadi udah terlanjur nih kita bahas tentang ekspornya kemana aja gitu kan Mas. Boleh diceritain nggak sih apa dari awal si Solo Murni ataupun pabrik Kiki ini ada itu sudah langsung ekspor go internasional atau kayak gimana sih Mas kayak gitu? Oke. Um, Sebenarnya perusahaan ini sudah berjalan mungkin kurang lebih 40-an tahun ya 40 dari ya tahun. dari ayah saya uh, awalnya dan pada saat itu kalau dari cerita ayah hanya ada 3 orang. Jadi Awalnya cuma ya 3 orang hanya ada pegawai. 3 orang dan uh, ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita selalu berkembang dan uh, ya bisa ya menambah karyawan juga dan di ya, kalau yang di FT ini kita karyawan di tahun 2020 ada 1948 yang karyawan yang kerja di produksi. Uh, Itu hanya dan untuk produksi atau all in? ini produksi aja, Produksi ya aja produksi aja. 1.900. Luar biasa Ya, ya. Menyerap tenaga kerjanya amazing banget ya, ya Mas. ya, ya. Jadi ya, suatu apa ya, mungkin berkah juga ya kita bisa diberikan eh, apa ya bisa bisa bertumbuh ya. Mungkin awalnya mulai kecil, terus akhirnya dengan waktu kita selalu berkembang. Ya, baiklah kalau kayak gitu. Nah, kalau ini kan tadi 2020 itu kan pandemi nih Mas. Nah, itu ngefek nggak sih di perusahaan ini? Ya, Maksudnya masa pandemi ini aktivitasnya ya, ya ya, terkait aktivitas perusahaan ya, sendiri seperti apa? ya di masa pandemi ini kita perlu menerapkan terutama
protokol kesehatan ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Pertama kita juga share juga ya terhadap, kita peduli terhadap worker kita untuk bisa tetap sehat, bebas dari corona. Dan kalau mengenai bisnisnya sendiri di pandemi ini aktivitas ekspor mengalami penurunan karena ya yang sudah kita ketahui bahwa ini dampak global dan sempat beberapa negara kan waktu itu sempat lockdown juga ya, jadi itu ada imbasnya, ya mengalami penurunan. Jadi di tahun 2019 sebelum pandemi kita itu ekspor hampir 900 kontainer. Tapi di saat pandemi kita turun hanya sekitar 740 kontainer. Jadi ada penurunan lumayan ya 12% ya kurang lebih ya. Tapi kalau dengan penurunan kayak gitu nggak ada sampai pengurangan pegawai atau apa selama pandemi ini kan Mas? Selama ini belum ada, tetapi ya, ini di awal tahun ini sudah mulai bangkrut atau apa, kita masih tetap eksis ya masih bersyukur ya bisa berjalan. Dan bahkan sebenarnya sekarang ini di tahun 2021 ini kita ada penambahan beberapa pegawai. Malah ada penambahan pegawai ya. Luar biasa, luas sekali untuk Solo Murni ini. Nah, untuk itu kan Solo Murni ini salah satu perusahaan penerima fasilitasnya Bea Cukai Surakarta nih. Kalau boleh saya jelasin kan namanya kawasan Berikat ya Mas ya. Nah, boleh betul kan mungkin pengen tahu kawasan Berikat tuh apa sih bedanya sama pabrik-pabrik yang lain atau industri-industri yang lain. Nah, kawasan Berikat ini kan dia memperoleh manfaat berupa penangguhan bea masuk maupun tidak dipungut pajak-pajaknya seperti itu kan. Nah, untuk ini kan udah naik level nih, nggak cuma kawasan Berikat, sudah sampai ke level mandiri, yang artinya setiap aktivitas perusahaan sendiri itu baik pelayanan maupun pengawasannya itu dilakukan sendiri sama perusahaan. Nah, itu apa sih manfaatnya dari perusahaan yang didapat perusahaan ini setelah dapat nih fasilitas kabar mandiri? Apalagi nih Solo Murni ini perusahaan pertama loh di wilayah Surakarta yang dapat fasilitas ini gitu. Dengan adanya kabar mandiri ya, kita jadi ya bisa bergerak lebih cepat, lebih lancar, dan juga lebih kompetitif ya, karena ya untuk bisa bersaing di dunia bisnis yang internasional, ya kita harus bisa lebih kompetitif gitu. Jadi ya kami sangat berterima kasih atas supportnya dari Bea Cukai, dan semoga ya, kami bisa terus ya melakukan kegiatan aktivitas import maupun ekspor itu dengan lancar, dengan cepat. Ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini nih Mas, sesi obrolannya, pesan-pesan buat Bea Cukai Surakarta khususnya apa ini buat harapan ke depannya, pengennya Bea Cukai Surakarta itu kayak gimana sih Mas? Ya. Pesan untuk Bea Cukai Surakarta supaya bisa semakin baik, makin ya, sukses, dan bisa bekerja dengan cara kreatif dan juga inovatif. Nah, sekali Mas, harapannya buat kita supaya kita jauh lebih maksimal ya memberikan pelayanannya, terus kita bisa lebih inovatif dan kreatif lagi. Nah, saya ini dapat bisikan nih Mas dari Bolo Becus semua. Ada titipan hadiah nih buat Mas Rio. Jangan kaget ya Mas ya. Pohon kaktus dari kekasih. Sambil malu-malu memandang foto. Nah, Bolo Becus nih mengucapkan terima kasih nih. Dan sukses selalu Mas Rio Haryanto. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Rio Haryanto ya. Nah, buat Bolo Becus semuanya, saya kembali ingatkan buat jangan lupa selalu untuk like, komen, serta subscribe untuk tayangan ini, dan juga selalu follow Instagram kita, media sosial kita nih Mas, Bea Cukai Surakarta. Kalau ada yang pengen tahu atau mungkin pengen dapat informasi lagi. Nah, saya pengen nih di terakhir biar Bolo Becus tuh mengena gitu sama Mas Rio. Boleh siap nggak nih Mas? Boleh. Boleh, saya dulu ya. Oke, Bolo Becus semuanya. Sampai jumpa lagi di
Tas, Tas, cis, cis, cut, cus, bareng bareng becus.